tingkat partisipasi tinggi sekali, 81%, dan itu mengejutkan banyak pihak, ya, bahkan sampai terdengar di Eropa, dan itu menjadi hal baik untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan kami dalam agenda podcast KPU Provinsi Riau. Sebuah kehormatan pada sore hari ini, kita kedatangan tamu terhormat dari Jakarta, pimpinan kita dari KPU, jadi Pak Firian Aziz. Selamat datang Pak Firian. Alhamdulillah kabarnya baik Pak ya. Baik, Pak Sugi. Teman pemilih, kita akan diskusi sejenak, ya mungkin lebih santai begitu, tapi tidak mengurangi substansi juga tentunya. Supaya teman-teman ketahui bahwa Pak Firian Aziz adalah anggota KPU RI yang mengomandoi divisi data yang selama ini kalau kita dengar ada banyak sekali tahapan tentang pemutahiran data pemilih sampai ke penetapan data pemilih, bagaimana desainnya dan seterusnya. Beliaulah aktor utamanya yang memang membuat kebijakan dari Jakarta. Tetapi kita mau tahu dulu lah, kira-kira kita kemarin kan sudah mengikuti pemilu 2019 serentak pertama di Indonesia, dan ke depan pada 2024 kita akan melaksanakan pemilu berikutnya. Menurut Pak Firian, kira-kira apa pembelajaran yang bisa kita petik dari momentum pemilu 2019 lalu, yang kemudian hal-hal itu mungkin bisa kita jadikan katakanlah pembelajaran, sehingga kemudian 2024 kita bisa memberikan beberapa misalnya perubahan-perubahan atau evaluasi yang lebih baik lagi kira-kira. Silakan Pak Firian. Terima kasih, Bang Nugi. Pemilu 2019 itu sesuatu yang luar biasa. Kerja sangat kolosal. 5 surat suara dipilih dalam satu waktu. Dan itu baru pertama kali di Indonesia. Regulasinya juga katakanlah last minute ya, untuk kemudian jadi pedoman bagi KPU RI bekerja. Ada sisi positif, ada sisi negatif, dan pepatah berkata tak ada gading yang tak retak. Sebelum yang retak-retaknya kita sedikit mengulas gadingnya dulu yang bagus. Saya sampai sekarang itu terkagum-kagum dengan soliditas, kesungguhan, dan kerja ekstra rekan-rekan KPU di seluruh Indonesia, di provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS hingga KPPS. Karena hal tersebut menjadi modal utama kita. Jadi soliditas, semangat untuk memberikan yang terbaik itu kami lihat hadir di seluruh Indonesia. Dan hal tersebut terkonfirmasi dengan hasil yang cukup baik. Tingkat partisipasi tinggi sekali, 81%, dan itu mengejutkan banyak pihak. Kemudian capaian seperti situng juga hampir 100%, 99, sekian, hampir 100%, dan itu luar biasa. Banyak capaian yang kita bisa catat, dan itu menjadi hal baik untuk berikutnya. Di sisi lain ada ekses yang tidak kita harapkan namun terjadi. 772 teman penyelenggara wafat, dan ini jadi satu catatan penting yang kita ingin tidak boleh lagi terjadi di pemilu 2024. Kontestasi demokrasi itu substansinya adalah suksesi politik yang berlangsung dengan damai dan sedapat mungkin tidak ada korban jiwa. Kita sudah berikhtiar mendesain seperti itu, namun ada
ekses. Kalau kita telusuri kenapa itu bisa terjadi, atau mungkin saya fokus ke salah satu saja terkait dengan pemilu manusiawi. Kita bisa singkat, ke depan ini pemilu mencerminkan prinsip kemanusiaan yang tinggi, yang verifikasinya nanti di tahun 2024 sedapat mungkin tidak ada lagi yang mengalami kedukaan. Kalaupun ada, bukan karena beban teknis secara langsung, tapi hal lain. Itulah takdir. Kemarin kalau kita lihat, memang bebannya sangat tinggi. Teknikalitas pemilunya, kita semua bersepakat tidak mungkin selesai dalam waktu 1 hari. Ada teman-teman NGO dan kita berterima kasih melakukan JR sehingga dimungkinkan pemungutan penghitungan suara selesai sertifikat hasil pemilu di TPS itu paling lambat 1 kali 24 jam, atau katakanlah sampai dengan pukul 12 siang besokan harinya. Dan ini baru pertama kali. Dan ini mengkonfirmasi memang beban kerjanya di tingkat KPPS overload. Namun untuk 2024 kita juga sudah ketahui undang-undangnya menggunakan undang-undang yang sama, Undang-Undang 7 tahun 2017. Karena tidak ada perubahan regulasi, maka di awal tahun 2024 ketika pemilu nasional kembali dilaksanakan, sangat mungkin, kecuali ada hal lainnya, kalau tidak sangat mungkin 5 surat suara akan kembali digunakan. Untuk tahap mencatat, mengadministrasikan hasil pemilihan, hasil pemilu, sekarang solusinya sedang dikembangkan oleh teman-teman di KPU RI membuat Sirekap. Dan ini sedang berjalan. Setiap minggu kita diskusi tentang Sirekap. Nah, tinggal penghitungan suara. Bagaimana penghitungan suara? Apakah ada ruang bisa selesai tidak dalam waktu yang terlalu lama? Nah, ini ada satu ruang, Mas Nugi. Salah satunya kita buat dari 5 ronde menjadi 3 ronde. Tapi ini satu gagasan ya, satu gagasan yang perlu didalami lagi. Apakah memungkinkan? Saya pribadi menilai ini alternatif yang perlu ditimbang dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Bisa kita mulai ronde pertama, Pilpres dengan DPR. Ronde kedua, DPD dengan DPRD provinsi. Ronde ketiga, semuanya ini sudah selesai untuk DPRD kabupaten kota. Pendekatan ini memangkas 2 ronde. Ada kurang lebih 3-6 jam waktu yang bisa kita hemat. Bahkan bisa lebih dari 6 jam yang bisa kita hemat. Nah, ini salah satu alternatif yang perlu dikaji lebih dalam. Apakah memungkinkan? Kalau berdasarkan aturan tentu tidak, tapi ini kan kita mau mencari formula alternatif atau katakanlah reformulasi pemilu 2024. Nah, ini gagasan alternatif yang bisa ditimbang oleh kita semua, termasuk teman-teman KPU di berbagai daerah. Ini kira-kira bagaimana hal seperti ini? Saya melihat ini ruang yang bisa dilakukan guna mengefisienkan waktu. Begitu, Mas. Lebih lanjut lagi, kegiatan salinan. Mudah-mudahan KPU RI bisa merampungkan sejak dini desain Sirekap untuk pemilu 2024, dan ini sedang dikembangkan. Maknanya adalah pemungutan dan penghitungan suara bisa selesai pada hari pemungutan suara. Meskipun dengan putusan MK kemarin, apabila terjadi peristiwa tidak selesai, dimungkinkan sampai keesokan harinya. Namun kita berikhtiar bisa selesai pada hari pemungutan suara. Nah, inilah wilayah hilir yang sedang kami berikhtiar membuat reformulasi. Mengapa wilayah hilir ini penting? Karena inilah puncak dari kegiatan pemilu kita. Tapi itu sebagai sebuah rencana atau gagasan alternatif bagaimana membuat pemilu 2024 dengan Undang-Undang 7 2017 lebih manusiawi untuk jajaran kita di tingkat bawah. Oke, teman pemilih, dari yang disampaikan Pak Suryan tadi jelas bahwa satu gagasan besar bagaimana menggagas pemilu 2024 dengan tagline pemilu
manusiawi, dan kemudian turunan daripada pemilu manusiawi tadi mencoba untuk mencari alternatif teknis penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien dan efektif, yang kemudian memiliki dampak kecil terhadap korban jiwa ya. Itu kalau dari sisi teknisnya. Nah, saya mencoba untuk berangkat ke yang lebih filosofis gitu ya, atau esensial. Saya perlu teman-teman ketahui, Pak Firian ini selain seorang komisioner dengan aktivitas yang sangat padat, beliau menggemari melakukan penelusuran dokumen-dokumen bersejarah, buku-buku lama misalnya seperti itu. Nah, saya tahu buku tentang pemilu 1955 itu dari postingan Pak Firian. Artinya gini, saya melihat Pak Firian membaca peristiwa demi peristiwa pemilu yang terjadi di Indonesia sejak 55 sampai terakhir 2019. Nah, secara reflektif gitu, kira-kira menurut Pak Firian ya, seperti apa sebenarnya perjalanan pemilu kita? Sudahkah kita bisa menyatakan bahwa di era kekinian gitu ya, sebenarnya pemilu kita ini sudah melampaui zaman, artinya sudah bagus lah gitu. Dalam konteks proses demokrasi mungkin juga sudah baik gitu kira-kira. Nah, mungkin ada potret yang reflektif dari Pak Firian. Oke, Mas Tugi, kalau kita mau telusuri praktek berdemokrasi dalam konteks era modern di Indonesia, itu bisa kita bagi 3 babakan. Yang pertama, praktek pemilu kita itu dilakukan pertama kali tahun 1918, era Polstrat. Polstrat atau Dewan Rakyat ini memang bagian dari politik etis. Masih di pemerintah Hindia Belanda? Iya, di penjajahan. Nah, mengapa saya bilang ini praktik demokrasi yang pertama? Karena hadir secara simbolik Dewan Rakyat. Meskipun sebab ini ada 2 kubu. Ya. Para pejuang membagi, kalau saya lihat ada 2 kubu. Kubu yang setuju dengan Dewan Rakyat, yang tidak setuju. Okay. Tapi ini pada akhirnya cantik. Karena saya singgung sedikit. 1918 dimulai ada yang namanya Dewan Rakyat di Indonesia. Dengan 2 pintu keanggotaan, penunjukan dan pemilihan. Nah, pemilihan ini bertingkat, atau yang kita sebut dengan pemilihan tidak langsung. Pemilihan bertingkat itu gambarannya adalah di setiap satu daerah, katakanlah berbasis desa, itu akan ada perwakilan dari masyarakat di situ. Itu yang nanti punya suara untuk memilih wakil rakyat. Era ini berjalan, puncaknya menjelang 1945, 2 kubu pejuang bangsa kita, yang satu tidak mau bergabung dengan Polstrat, yang satu kooperatif, itu melakukan hal yang sama. Ada yang namanya Gerakan Indonesia Berparlemen, saya lupa, GAPI atau apa singkatannya. Itulah titik temu para pejuang kita, meminta Indonesia berparlemen. Jadi berparlemen dalam artian parlemen yang sejati. Daulat. Iya. Dan itu bagian dari proses menjelang Indonesia merdeka. Nah, ini saya sebut babak pertama. Dari penelusuran saya, pemilu pertama kali dilaksanakan di tingkat lokal dengan pemilihan bertingkat itu di Kediri. Jadi tahun 1946 ada 2 daerah yang melakukan pemilihan anggota BPR, Badan Perwakilan Rakyat. Itu dibagi. Kalau di Kediri itu ada 3 golongan. Golongan pertama dipilih oleh penduduk, golongan kedua dari partai politik, yang ketiga kalau tidak salah nanti ditunjuk oleh pemerintah. Disitulah dipraktekkan demokrasi memang tidak langsung, namun sudah ada prinsip-prinsip berdemokrasi keterwakilan rakyat kepada sejumlah elit politik lokal. Sejarah 1946 sampai menjelang 1955 ini belum banyak terungkap. Nah, kita penting bagi saya, dan ini pesan juga buat teman-teman sesama penyelenggara, kita bekerja di KPU, tentu kita punya keyakinan politik sebagai warga negara bahwa demokrasi seperti inilah yang terbaik dalam kita
bernegara. Maka penting bagi kita mengetahui asal-usul kita di masa lalu. Sekarang kita masuk babakan ketiga, menjelang babakan ketiga. Tahun 1953 terjadi perdebatan yang menarik antar wakil rakyat dan pemerintah tentang pemilu kita ini mau langsung atau tidak langsung. Salah satunya pemerintah meminta Pak Saharjo yang kemudian dikenal dengan rancangan Saharjo, Undang-Undang Pemilu tahun 53. Jadi 1953 itu sudah ada yang namanya Panitia Pemilihan Indonesia. Mendapat kritik keras, berdebat. Sebagai catatan, pada saat itu sebagian besar warga negara Indonesia buta huruf. Tapi inilah menurut saya visionernya founding fathers kita. Meskipun buta huruf, kemudian founding fathers parlemen pada saat itu memilih pendekatan pemilu secara langsung. Dan puncaknya tahun 55 dilaksanakan. Nah, itulah untuk pertama kali pemilu 55 sebagai pemilu nasional sekaligus juga langsung. Bila pada tahun 55 tidak dilakukan pemilu secara langsung dalam artian bertingkat, mungkin sampai sekarang kita masih menganut pendekatan itu. Mungkin. Karena biasanya kalau kita belajar di negara-negara yang mempraktekkan demokrasi dalam artian demokrasi elektoral, sistemnya itu tidak banyak berubah dari pertama kali diterapkan. Nah, lantas muncul juga pertanyaan, kalau ada panitia pemilihan Indonesia, sebenarnya KPU ini kapan lahirnya? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Kapan lahirnya?